Manajemen kelas merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pengajaran pada anak usia dini. Menciptakan lingkungan kelas yang kondusif dapat mendorong anak untuk lebih terlibat dalam pembelajaran, memfasilitasi terjadinya interaksi sosial antar anak, hingga mengurangi kesulitan dalam menghadapi perilaku anak. Namun, manajemen kelas dapat menjadi hal yang sangat menantang bagi guru. Untuk menjawab tantangan dalam menerapkan manajemen kelas, terdapat komponen-komponen penting yang perlu diperhatikan agar pengelolaan kelas PAUD dapat berjalan optimal. 3 komponen pengelolaan kelas yang perlu diperhatikan untuk pembelajaran anak usia dini mencakup lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan penjadwalan atau rutinitas. Mari kita bahas satu persatu. Anak usia dini memiliki kebutuhan untuk banyak bergerak dan mengeksplorasi lingkungan sekitarnya untuk memenuhi tugas perkembangannya. Untuk itu, komponen lingkungan fisik seperti desain dan tata letak ruangan, bahan pelajaran, hingga perabotannya perlu untuk dirancang dengan sedemikian rupa agar dapat mengakomodir kebutuhan ruang gerak peserta didik. Selain itu, anak usia dini juga memiliki kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan sensorinya. Misalnya, untuk meningkatkan kemampuan sensori visual atau penglihatan, penggunaan warna dinding kelas dengan warna yang lembut dan netral dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif dan tenang bagi anak. Selain itu, penting untuk memastikan pencahayaan kelas memadai. Untuk mengoptimalkan sensori auditori atau pendengaran anak, suasana kelas dapat dibuat minim distraksi dan kebisingan. Misalnya, dengan cara meletakkan karpet di lantai kelas yang dapat meredam suara, sekaligus dapat digunakan bila anak bermain sambil duduk di lantai atau lesehan. Selain itu, kebersihan kelas juga perlu diperhatikan agar keharuman kelas dapat terjaga. Jika dibutuhkan, dapat disediakan tanaman yang berbau harum seperti daun pandan atau kayu manis sebagai pewangi ruangan yang aman bagi anak. Terakhir, menyediakan bahan-bahan belajar yang memiliki berbagai macam tekstur perlu dilakukan untuk membantu pengembangan sensori taktil atau peraba peserta didik. Proses belajar yang terjadi di kelas PAUD perlu mendukung terjadinya interaksi sosial pada anak. Hal itu disebabkan karena interaksi sosial yang terjadi antara anak dengan teman ataupun gurunya dapat mendukung pengembangan keterampilan sosio-emosionalnya. Selain itu, penting bagi guru untuk membangun komunikasi terhadap orang tua peserta didik untuk memahami kebutuhan dan karakteristik anak secara menyeluruh. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan oleh guru untuk mendukung terjadinya interaksi sosial di kelas adalah dengan mengatur kelompok belajar serta menyediakan bahan pembelajaran yang mendorong terjadinya interaksi. Misalnya, dengan mengadakan aktivitas menyusun balok yang dilakukan secara berkelompok, berbaris sebelum masuk ke kelas yang dipimpin secara bergilir oleh peserta didik, atau secara bergantian menggunakan alat-alat permainan di kelas. Penjadwalan atau rutinitas menjadi hal yang penting untuk dikelola di kelas PAUD, karena jadwal dan rutinitas yang dapat diprediksi dapat memunculkan rasa aman pada anak, membantu anak menyesuaikan diri dengan situasi baru, hingga dapat mencegah perilaku yang tidak diinginkan pada anak, seperti tantrum dan cemas. Guru dapat mengelola komponen tersebut dengan mengatur kegiatan berdasarkan waktu yang tepat, durasi yang pas,
serta pengulangan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu, beberapa strategi lain yang dapat diterapkan untuk mengelola kelas adalah dengan menegosiasikan aturan kelas, mengidentifikasi konsekuensi untuk perilaku positif, mengidentifikasi konsekuensi atas ketidakpatuhan, membuat kesepakatan kelas dan melakukannya bersama, serta konsisten menjaga terlaksananya kesepakatan kelas bersama peserta didik. Ibu dan Bapak, demikian penjelasan mengenai komponen yang perlu diperhatikan untuk mengelola pembelajaran di kelas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak usia dini. Selamat menerapkan!